Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kiranya di hari Minggu yang indah, meskipun kita masih dalam suasana yang memprihatinkan, tapi suasana kita tetap harus bersemangat untuk beribadah pada hari Minggu. Saya juga menyampaikan terima kasih pada Bapak Ibu yang masih tinggal di rumah untuk selalu menjaga kesehatan, untuk selalu di rumah agar kiranya wabah ini segera berakhir. Kita angkat pujian hari ini, kurasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. tiada yang dapat, Tiada yang dapat memisahkan kita. tiada yang dapat, Tiada yang dapat memisahkan kita. Sebelum kita masuk dalam ibadah yang lebih dalam lagi, mari kita berdoa untuk ucapan syukur kita. Bapa, terima kasih Tuhan atas segala berkat kasih karunia-Mu ya Bapa, sehingga kami ada sebagaimana kami ada di tempat ini ya Bapa. Kami percaya dan kami yakin jemaat-Mu, anak-anak-Mu dalam naungan-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami akan beribadah, kiranya Tuhan berkati ibadah pada pagi hari ini. Nama Tuhan selalu dimuliakan dan setiap kali kita beribadah pada pagi hari ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berkati, terang kasih Tuhan selalu melimpah pada saudara kami ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk peralatan yang kami gunakan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan jamah benda-benda mati ini untuk dapat menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga
akhirnya nanti ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Kita akan angkat pujian lagi untuk lagu yang indah ini. Kita akan angkat pujian Hatiku Percaya. Saya ajak jemaat untuk bangkit dari tempat duduk masing-masing. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Aku mau selalu bersyukur. Aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita angkat pujian sekali lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Paradere Telaman II. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hambanya, kita akan angkat pujian sebuah lagu, Hanya Dekat Allahku, Rasa Tenang Hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Sepanjang hidupku, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku.
keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita selalu tinggal di dalam Tuhan ya. Kita selalu bersama dengan Dia. Kita selalu dekat dengan Allah. Kita selalu ada di dalam Allah. Kita angkat pujian sekali lagi. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hati. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. sungguh indah, Sungguh indah bersamamu. sungguh indah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih. Kami mau bersyukur Tuhan. Glory bagi Glory bagimu Bapa. Kami mau hanya dekat tinggikan Allahku. Kau Allah yang layak kami sembah. Kau Glory hebat. haleluya. Glory bagimu Tuhan. Glory Kami mau bersyukur haleluya. Bapa. Engkau baik Yesus. Terima Kami kasih mau Yesus. bersyukur. Ku Glory selalu bagimu bersuka Tuhan. hanya Terima pada kasih Bapa. Kami mau bersekutu denganmu Tuhan. Kami mau menyembahmu Tuhan. Kau Allah yang hebat. Kau Allah yang luar biasa. Kasih-Mu tiada taranya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan. Terima Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian. Ku ingin selalu bersekutu dengan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh
nikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada minggu pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Bapak Evangelis Jo Kris Hutagalung. Mari menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Secara khusus pada saat ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi dan menolong kami semua, supaya firman yang kami dengar hari ini sungguh-sungguh dapat kami mengerti dengan baik, dan kami mempercayainya dan kami melakukannya di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan akan melawat kami dengan firman-Mu, dan setiap kami akan diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dari permulaan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan sharing firman Tuhan mengenai Tuhan melihat hati. Hari ini topik kita adalah mengenai pedih hati. Dalam King James Bible dikatakan pedih hati itu adalah bitterness of soul. Jadi jiwa yang sungguh merasakan kepahitan. Dan kita ambil ini dasar firman Tuhan dari 1 Samuel 1 ayat 1 dan seterusnya. Mengenai kepedihan hati dari Hana. Apa sih bedanya pedih hati dengan sakit hati atau sedih hati? Yang namanya pedih hati adalah sakit hati yang terus-menerus ditambah dengan sedih hati yang terus-menerus. Itu digabung, nah itulah menjadi kepedihan hati. Dan ini yang dialami oleh Hana. Ya, Hana punya suami namanya Elkana dan punya madu namanya Penina. Setiap tahun Elkana selalu membawa keluarga besarnya ke rumah Tuhan untuk memberikan persembahan. Dalam memberikan persembahan itu, si Penina madunya dan beserta anak-anaknya laki dan perempuan selalu diberikan sebagian-sebagian, dan Hana hanya diberikan satu bagian. Kenapa? Karena memang gak punya anak. Yang kedua yang membuat pedih hatinya adalah bahwa Hana tahu bahwa kandungannya itu ditutup langsung oleh Tuhan sehingga dia tidak punya keturunan. Yang ketiga yang membuat dia pedih hati adalah Penina itu, madunya itu selalu menyakiti hatinya. Selalu. Yang membuat hatinya jadi gusar. Berapa kali? Setiap tahun, dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana dengan setia pergi ke rumah Tuhan. Dalam 1 Samuel 1 ayat 6-8. Jadi yang namanya Penina itu sengaja dan terencana menyakiti hati Hana. Membuat hati Hana pedih. Sampai dia merasa menangis, tidak mau lagi makan si Hana. Saking pedihnya. Padahal itu dalam pergi ke rumah Tuhan. Kenapa? Karena Hana gak punya anak. Sementara Penina punya anak banyak. Dan ini yang membuat pedih hatinya Hana. Itu bahan ejekannya. Bahan ejekan Penina. Bahwa kau gak punya anak. Dan kenapa Penina kok sudah punya anak banyak, kok masih juga mau menyakiti Hana? Ya karena dia merasa, ya oke saya punya anak baik, tapi saya madu, bukan istri utama. Sementara sebaliknya Hana merasa tidak berdaya, merendah diri, sampai pedih hati, menangis, tidak mau makan. Dan terkesan dia menerima saja disakiti oleh Penina. Kenapa? Karena dia merasa kurang dalam dirinya, yaitu apa? Gak punya anak. Padahal Hana itu adalah bukan madu, dia istri resmi. Dan dia dikasih oleh suaminya Elkana. 1 Samuel 1 ayat 5. Demikian juga halnya kita. Kita kadang-kadang seperti Hana juga. Setia selalu melayani Tuhan, setia beribadah. Namun kenapa orang terdekat kita, entah suami, entah istri,
entah sahabat, entah anak, entah mertua, entah gembala, entah sesama pelayan, selalu terus menerus orang terdekat kita itu menyakiti kita. Dan seolah mereka menikmati proses menyakiti kita itu. Dan lebih parah lagi, kenapa orang yang menyakiti kita itu kok rasanya kayak diberkati. Seperti Penina, tiap tahun punya anak gitu. Punya anak terus dia. Banyak anaknya, bukan tiap tahun tapi banyak anaknya. Seperti diberkati. Nah, kadang-kadang kita juga seperti Hana, merasa tidak berdaya. Kenapa? Karena situasi tidak mendukung dan tidak memungkinkan untuk kita menghindar dari proses sakit hati itu, kepedihan itu. Tidak mungkin melawan. Mungkin karena status sosial kita. Ya, dia gembala, saya jemaat. Dia suami, saya istri. Dia bapak, saya anak. Dia ibu, saya anak. Atau status finansial, dia kaya, saya miskin. Atau status pendidikan kita, dia sarjana, saya SMA aja nggak tamat. Atau status pekerjaan, dia direktur, saya karyawan. Atau profesi, dia dokter, dia pengacara, dia TNI, dia Polri, sementara saya sama supir ojol. Hal-hal itu membuat saya tidak bisa membela diri atau menghindar dari proses sakit hati itu. Contoh lain, seorang suami pencari nafkah yang selalu, bukan sekali, selalu, setiap waktu, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun merasa lebih benar, lebih pandai daripada istrinya, meremehkan istrinya karena dianggap istri itu pelengkapnya, tidak pernah mendengar pendapat istrinya. Hanya dirinya yang dimengerti dan tidak pernah mempercayai istrinya. Dan ia benar-benar menekan istrinya sehingga istrinya merasa tidak berdaya, tidak bisa apa-apa karena statusnya memang istri. Akhirnya apa yang terjadi? Pedih hatinya. Ini si suami tidak mengerti bahwa istri itu adalah teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. 1 Petrus 3 ayat 7. Atau sebaliknya, seorang istri yang selalu tidak menghargai suaminya. Istri yang selalu tidak menghargai suaminya, selalu mencurigai suaminya. Kemana suaminya pergi, jangan-jangan dia selingkuh. Suka melawan, tidak peduli mengenai keadaan suaminya. Pulang kerja capek, nggak peduli. Selalu mencari kesalahan suami, mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu, bahkan memojokkan suaminya. Sehingga suaminya sendiri merasa pedih hatinya. Kok demikian terus-menerus mengalami seperti itu. Padahal suami itu menurut firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 23, dia adalah kepala yang menyamakan tubuh. Nah, kembali pada kasus Hana tadi. Akhirnya apa yang Hana lakukan mengalami kepedihan hati itu? Dalam 1 Samuel 1 ayat 10-11 dikatakan, dengan hati pedih ia berdoa pada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau perhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tak melupakan hambamu ini, tapi berikan pada hambamu seorang anak laki-laki. Karena tidak punya anak itulah dia disakiti terus oleh yang namanya Penina. Maka dia minta, tolong beri aku anak laki-laki. Maka aku akan berikan dia pada Tuhan untuk seumur hidupnya. Jadi kita pun yang mengalami kepedihan hati dari orang terdekat kita, ya, ikutilah apa yang Anda lakukan. Yaitu apa? Datang pada Tuhan di dalam doa. Datang pada Tuhan di dalam doa. Nah, perhatikan apa yang dilakukan oleh Hana. Walaupun dia disakiti, setiap kali dia datang ke rumah Tuhan, justru di situ dia disakiti oleh Penina. Maka di sini menunjukkan bagaimana kesetiaan dia tetap datang kepada Tuhan, walaupun harus dibayarnya dengan sakit hati, dengan tekanan-tekanan daripada si Penina. Jadi kita pun, walaupun kita mengalami tekanan-tekanan, kita tetap datang dengan setia kepada Tuhan. Setia itu bukan sekali, berkali-kali. Ingat, setiap tahun loh yang namanya Hana begitu. Jadi dia sekarang, kita pun harus berani datang setia pada Tuhan. Dan jangan pernah menyalahkan Tuhan. Seperti Hana juga tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia tidak bilang, Tuhan kenapa kau tidak beri aku anak? Tidak itu. Dia minta, bukan dia menyalahkan Tuhan. Kenapa Penina menyakiti aku terus? Tidak, dia tidak protes pada Tuhan. Jadi kita, satu yang pertama, datang pada Tuhan dalam doa. Yang kedua, tetap setia. Setia pada Tuhan. Yang ketiga, jangan salahkan Tuhan. Yang keempat, di dalam doamu itu, curhatlah, sampaikan kepada Tuhan kepedihanmu seperti yang dilakukan oleh Hana. Ingat, Hana dalam doanya katakan, perhatikanlah sengsara hambamu ini, ingatlah kepadaku, jangan lupakan aku.
Itu yang sampaikan. Maka yang keempat tadi, sampaikanlah kepedihan hatimu. Yang terakhir, yang kelima, itu minta. Mintalah apa yang kau minta pada Tuhan. Yang membuat orang-orang lain itu menyakiti engkau. Dijadikan bahan engkau disakiti. Bahan yang dipakai oleh Penina untuk menyakiti Hana adalah gak punya anak. Maka mintalah anak. Dan kalau kau disakiti orang karena sesuatu, mintalah itu. Apa yang jadi sekali lagi? Datang pada Tuhan di dalam doa. Setia tetap pada Tuhan. Walaupun kau harus bayar dengan disakiti. Jangan pernah salahkan Tuhan. Curhat, sampaikan pada Tuhan kepedihan hatimu. Yang kelima, mintalah kepada Tuhan solusinya. Ya, apa yang membuat engkau dijadikan objek disakiti. Apa yang terjadi setelah itu? Hana, dan 1 Samuel 1 ayat 19-20, Hana akhirnya mendapatkan anak, bukan sembarang anak laki-laki yang luar biasa yang namanya Samuel. Dialah nabi yang dipakai Tuhan untuk mengurapi Saul dan Daud. Ya, Samuel diberikan. Nah, begitu sudah diberikan, tidak bisa apa-apa lagi dengan Penina. Kenapa? Karena sekarang Hana punya anak. Dan ingat, anak dari Elkana yang namanya Samuel itu saja yang tertulis dalam Alkitab. Anak-anak Penina nggak ada sejarahnya dalam Alkitab. Tidak pernah tertulis mengenai anak-anak Penina. Hanya Samuel, anaknya Elkana. Sebagai penutup firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang taat dan setia padanya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ternyata Hana itu sudah dipanggil Tuhan masuk dalam rencana Allah untuk dari janinnya, untuk dari kandungannya nanti akan keluar Samuel. Kita pun demikian, walaupun kita mengalami kepedihan, kita yang tetap mengasihi Tuhan, ingat, kita sudah terpanggil dan sudah hidup dalam rencana Tuhan. Kita dalam rencana Tuhan, jadi jangan lagi pedih hati, kita sudah dalam rencana Tuhan. Tinggal lakukan tadi 5 hal di depan tadi. Masih ingat kan? Datang pada Tuhan dalam doa, setia tetap kepada Tuhan, jangan pernah nyalakan Tuhan, sampaikan pada Tuhan kepedihan hatimu, dan mintalah kepada Tuhan jalan keluarnya. Karena kau tahu sendiri apa yang jadikan objek untuk menyakiti hatimu. Tuhan memberkati kita. Kemuliaan bagi Tuhan, teman hati ini. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah, begitu luar biasa. Firman-Mu menguatkan dan memberkati setiap kami. Biarlah Roh Kudus memeteraikan setiap kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan kami percaya hidup kami akan terus diperbaharui dan dikuatkan oleh firman-Mu. Berkati hamba-Mu, Bapak Evangelis Jo Kris Sutagalo, yang telah menjadi saluran berkat firman-Mu pada kami semua. Terpujilah nama-Mu. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami juga membawa doa-doa kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, baik yang di rumah masing-masing atau dimanapun berada. Kiranya Engkau mau melawat setiap anak-anak-Mu. Tuhan menghiburkan yang sedang bersusah hatinya. Tuhan menjamah dan menyembuhkan yang sakit dalam nama Yesus. Tuhan beri pertolongan bagi yang mengalami kesulitan, dan Tuhan pelihara setiap kami. Kami percaya Engkau Bapa yang sanggup untuk memelihara hidup kami dan menolong kami di dalam segala pergumulan kami masing-masing. Kami juga saat ini berdoa untuk bangsa kami Indonesia, khususnya di tengah-tengah wabah virus corona saat ini. Kami percaya ya Tuhan, bahwa ada rencana Tuhan yang indah di balik setiap peristiwa yang Tuhan izinkan di bangsa ini. Karena itu kami terus berdoa untuk pemerintahan kami, secara khusus bagi para pemimpin kami, untuk presiden kami, untuk wakil presiden, seluruh kepala daerah yang ada, seluruh jajaran pemerintahan, TNI dan Polri, dan semua lembaga-lembaga negara lainnya, supaya mereka ditolong Tuhan, dipimpin Tuhan, diberikan hikmat bijaksana dalam menjalankan roda pemerintahan. Dan biarlah juga seluruh rakyat Indonesia bersama-sama dengan pemerintah bergandengan tangan untuk menghadapi situasi yang tidak mudah saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melawat kami dan Engkau akan memulihkan negeri kami saat ini. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa syukur dan terima kasih kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Setelah kita mendengarkan firman yang disampaikan oleh hambanya, kita akan berdoa dulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan berikan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan berikan yang terbaik untuk jemaat Tuhan kami di tempat masing-masing ya Bapa. Kami akan berikan persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan angkat pujian, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Kita angkat pujian sekali lagi. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. 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 Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Saya mengundang seluruh jemaat yang ada di rumah untuk bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu dan arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.